Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak dan ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhaturkan dan terkirimkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini. Allah telah kumpulkan kita di sebuah majelis ilmu, majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang dikatakan oleh Nabi sebagai raudhatun min riyadil jannah. Dia adalah taman dari taman-taman surga. Orang-orang yang menghadiri majelis-majelis seperti itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala manakala niatnya betul-betul ikhlas mengharapkan wajah Allah. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutahabbina fiyya. Telah wajib kecintaanku, kata Allah, kepada orang-orang yang saling bermajelis karena saya, saling ziarah menziarahi karena saya, dan saling cinta mencintai karena saya, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka duduknya kita di majelis ilmu seperti ini, kita berharap dan bermohon semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat-niat kita, sehingga apa yang kita lakukan di malam hari ini bernilai pahala yang besar dan ditulis sebagai amal kebaikan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Rabbul Alamin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan perintah-perintah yang sangat banyak. Di satu sisi Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita dengan larangan-larangan yang banyak. Perintah kita jalankan, larangan harus kita tinggalkan. Demikianlah bagi orang-orang yang ingin meraih surga Allah.
dia harus menjalankan ketaatan dan dia harus meninggalkan larangan, dan itu butuh perjuangan, itu butuh pengorbanan. Makanya surga Allah Subhanahu wa ta'ala diitari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, jiwa kurang tertarik dengannya. Sementara neraka diitari dengan perkara-perkara yang berbau syahwat, nafsu tergerak untuk melakukannya. Tetapi itulah neraka. Rasulullah pernah bersabda, wajabat mahabbati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-naru atau ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, sementara surga bagi orang-orang kafir. Kenapa dunia itu menjadi penjara bagi orang-orang yang beriman? Karena segala sesuatunya harus diikat dengan halal dan haram. Ada batasan, ada yang dilarang, ada yang diharamkan, ada yang wajib dikerjakan, tidak boleh ditelantarkan. Inilah para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga diitari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, sementara neraka diitari dengan perkara yang berbau syahwat. Maka daripada itu semuanya butuh perjuangan. Kita hidup menjalankan ketaatan, menjauhi larangan. Itulah makna dari taqwallah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang mengibaratkan bahwa orang hidup di dunia itu bagaikan orang yang sedang berkendaraan. Kita hidup di dunia seperti orang yang sedang berkendaraan. Maka di sana ada orang yang berkendaraan dengan ugal-ugalan, dan ada juga yang berkendaraan dengan baik, penuh kehati-hatian, memperhatikan perkara-perkara dari rambu-rambu yang harus ditaati. Nah, hidup seperti itu kata mereka. Ketika berkendaraan, kita lihat ada orang yang ngegas terus, jarang dia ngeremnya, walaupun di tempat-tempat yang ramai misalnya, atau di gang-gang yang sempit. Tapi ada juga yang berkendaraan dengan hati-hati. Di saat sepi dia ngegas, di saat ramai dia ngerem. Di waktu ngegas maka dia ngegas, di waktunya ngerem maka dia ngerem. Maka yang ugal-ugalan, yang tidak karuan, sering jatuh dan kecelakaan. Sementara yang hati-hati, yang berkendaraan dengan baik, maka peluang untuk keselamatannya jauh lebih besar tentunya. Demikianlah kehidupan itu. Dalam kendaraan tentu kita paham, kendaraan itu ada gasnya dan ada juga remnya. Ini dua hal yang mesti ada pada kendaraan. Tidak ada dua hal ini, maka tidak akan bagus kendaraan itu. Atau salah satunya saja yang ada, sementara yang lainnya tidak ada, maka itu pun tidak akan bagus. Ada kendaraan misalnya tidak bisa digas, kalau remnya bagus tidak akan bisa jalan. Demikian pula kalau ada kendaraan yang
gasnya mantap tapi remnya belum. Nggak aman juga kendaraan yang seperti itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita diberikan pilihan untuk mengendarai antara dua kendaraan. Kendaraan yang pertama, taruhlah mobil misalnya, mobil mewah, harganya miliaran rupiah, terlihat hebat, keluaran terbaru, sangat cepat, cc-nya besar soalnya, terasa nyaman dikendarai, diduduki, tapi ternyata remnya blong. Sementara ada mobil yang satu mungkin tidak mewah, biasa-biasa saja, bahkan mungkin tahunnya sudah terlihat tua, kadang mungkin tidak ada AC-nya, tapi kendaraan itu masih bisa digas dan ada remnya mantap. Tentu ketika kita diperhadapkan dua kendaraan ini, kita akan pilih, walaupun dia tidak mewah tapi remnya masih ada, kita pilih untuk mengendarai kendaraan itu. Kenapa? Disinilah betapa pentingnya rem di dalam kendaraan dan pentingnya rem dalam kehidupan. Orang yang ngegas terus, maka tidak akan pernah tenang kehidupannya. Walaupun memang orang itu sukanya ngegas daripada ngerem, ya kan Pak? Kalau kita berkendaraan lebih enak rasanya ngegas terus. Tapi kalau memang terus dia ngegas ndak ngerem, maka alamat celaka nanti dia. Taruhlah misalnya seseorang naik kendaraan sepeda motor misalnya, ndak usah jauh, misalnya taruhlah ke Labanan dengan kecepatan 100 km per jam, terus seperti itu, ndak pernah dia turunkan gasnya, ndak pernah juga rem. Kira-kira bisa sampai ndak ke Labanan itu kalau keadaannya seperti itu? Kecepatannya 100 km per jam, ndak pernah dia turunkan, ndak pernah juga dia rem. Sampai Pak, sampai rumah sakit barangkali ya, kalau ndak sampai ke kuburan ya. Karena memang walaupun secara angka matematis mungkin cepat, bisa lebih cepat sampai, tetapi kalau ndak pernah dia turunkan gasnya, ndak pernah dia rem, maka alamat akan kecelakaan dia. Apalagi kalau perjalanannya panjang. Nah itu kan kita paham, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan manusia seperti itu. Kehidupan kita di dalam menjalani hidup ini seperti itu. Ada saatnya kita gas, tapi ada saatnya juga kita butuh rem. Maka tempatkanlah pada tempatnya. Di saat ngegas ya dia gas, di saat dia rem maka dia harus rem. Maka jangan sampai di saat yang harusnya dia ngerem dia malah gas, di saat yang harusnya dia ngagas dia malah ngerem. Jangan sampai seperti itu. Apa maksudnya ini? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kapan di dalam kehidupan ini kita harus ngegas, kapan di kehidupan ini kita harus ngerem? Tadi kita ibaratkan bagaikan kendaraan. Kalau kita misalnya melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Tirmizi, hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Kata Allah Subhanahu wa taala, atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, aqbil, bersegeralah. Dan wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, aqsir, tahanlah. Nah, kalau bahasa kita tadi, ini seruan kepada orang-orang yang mau melakukan kebaikan agar ngegas saat itu. Saat apa? Saat diperhadapkan dengan kebaikan. Dan sekaligus seruan kepada orang-orang yang mau melakukan keburukan, hendaknya dia ngerem saat itu. Dia tahan, dia berhenti di situ. Nah, disitulah bahasa kita tadi, ngerem. Tapi ketika diperhadapkan dengan kebaikan, gas dia, bersegera lakukan, jangan ditahan, jangan direm. Bahkan sifatnya berlomba-lomba untuk hal yang demikian. Namanya berlomba-lomba, pasti ada makna bersegera, ya kan, bercepat-cepat, ya kan. Itulah ngegas di situ. Jangan sampai kebalik, ketika diperhadapkan kepada kebaikan malas dia, lambat dia. Disitulah dia ngerem, ketika dia diperhadapkan kepada kebaikan. Tapi ketika diperhadapkan kepada keburukan, dia gas, full dia gas. Inilah salah menempatkan rem dan gas. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya dia diperhadapkan dengan suatu tawaran yang haram, disuruh ambil harta riba, uang riba misalnya, maka disinilah kita harus tahan yang seperti ini. Walaupun godaan untuk mengambilnya sangat kuat, ketika diperhadapkan dengan hawa nafsu, syahwat, disitulah kita harus ngerem. Walaupun terkadang dorongan untuk ngegas di saat-saat seperti itu sangat kuat, tapi kapan dia mampu ngerem di saat itu, kapan dia mampu menahan di saat itu, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, disitulah dia akan mendapati ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan di dalam hidup. Tapi kapan dia salah menempatkannya, maka tidak akan pernah dia akan mendapatkan yang namanya ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan di dalam hidup. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Subhanallah, sebagian orang ketika diperhadapkan dengan sholat, ngaji, sodakoh, malas dia, lambat dia untuk mengerjakannya. Tapi giliran untuk hal-hal yang melalaikan, maksiat dan dosa, oh dia gaspol, dia bersegera untuk hal tersebut, tidak peduli dia halal haram, dia tabrak saja, dia gas terus tanpa dia pedulikan akibat buruk dan negatif terhadap dirinya. Nah, orang yang seperti ini, wallahi, demi Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Allah sendiri yang kabarkan di dalam Quran, orang yang ngegas terus, tidak pernah ngerem, hidupnya tidak akan pernah bahagia, tidak akan tenang. Sama seperti tadi, orang yang berkendaraan, kendaraannya boleh mewah, tapi remnya blong. Kira-kira perasaannya bagaimana itu ketika dia berada di atas mobil seperti itu? Walaupun mobilnya mewah, tidak akan tenang kan? Begitu pula orang-orang yang di dalam kehidupan ini terhadap perkara maksiat, dia tidak ngerem di situ, dia tidak tahan dirinya di situ, maka tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada an dzikri." Barang siapa
yang dia berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit dan sesak. Orang kalau sudah sempit sesak tidak akan bahagia itu. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di akhirat, di hari kiamat, kami kumpulkan dia dalam keadaan buta. Tidak akan ada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Inilah keadaan orang-orang yang selalu nabrak sana nabrak sini, tidak pernah dia ngerem, tidak pernah dia nahan. Larangan dia langgar, yang diharamkan dia lakukan, terus dia berada di atas hal tersebut, maka hidupnya tidak akan pernah bahagia. Walaupun terkadang orang itu seakan-akan menampakkan kebahagiaan, ketawa dia, tertawa dia, tidak pernah sedih, tapi yakinilah batinnya sebenarnya tersiksa. Tidak akan pernah merasakan kebahagiaan orang-orang yang selalu berkecimpung dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka itulah kenapa kita umat Islam itu salah satu ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, yang Allah syariatkan kepada kita, yang mesti kadang kita lakukan adalah puasa. Kenapa dengan puasa? Puasa itu secara bahasa artinya imsak. Imsak itu artinya ngerem, menahan. Itu namanya puasa. Dia tahan dari apa? Bukan hanya sekedar dari makan, minum, dan hubungan suami istri. Bukan hanya itu saja, tapi lebih daripada itu, dia tahan dari ucapan-ucapan yang kotor, dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, dari perkara maksiat, dosa yang diucapkan di mulut, entah itu kedustaan, kebohongan, ghibah, namimah, celaan, cacian, makian, dan lain sebagainya. Demikian pula perbuatan-perbuatan dari mulai yang sia-sia, yang tak berguna, yang tak ada manfaatnya, sampai dengan perkara-perkara yang haram, dari yang mulai kecil sampai yang paling besarnya. Nah, disitulah kita diperintahkan menahan, ngerem di saat itu. Makanya diantara hikmah puasa seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amila bihi wal jahal, falaysa lillahi hajah ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang saat dia puasa dia tidak meninggalkan ucapan dusta, justru dia beramal dengan kedustaan itu dan suka menjahilin orang, maka Allah tidak butuh kepada puasanya tatkala dia meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis sahih riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya kita berpuasa untuk melatih kita supaya bisa menahan diri, supaya bisa ngerem, Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, as-siyamu junnah, puasa itu kata Nabi adalah tameng dan perisai. Fa idza kana yauma shaumi ahadikum, apabila salah seorang dari kalian puasa, fala yarfuth wala yafsuq, jangan sekali-kali dia mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, dan jangan sekali-kali dia berbuat kefasikan. Wa in sabahu ahadun aw qatalah falyaqul inni mru'un shaim. Kalau ada orang yang mencelanya atau ingin mengajak dia berkelahi, maka ucapkanlah untuk menahan dirinya, untuk ngerem dirinya, inni mru'un shaim, saya ini sedang puasa dan saya melatih diri saya untuk bisa ngerem dalam hal ini, menahan diri dalam hal ini. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk bisa ngerem di dalam hidup ini kita butuh yang namanya sabar. Puasa itu melatih diri kita untuk sabar. Sabar dalam 3 hal.
Sabar dalam menjalankan perintah Allah butuh kesabaran, Pak. Ketika orang sholat butuh sabar itu. Dia jaga waktu sholatnya butuh sabar itu. Demikian pula kita ketika dia membayar zakat, ketika dia berpuasa, ketika dia berhaji, butuh sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Demikian pula sabar yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dia sekalipun syahwatnya sangat menginginkannya, sekalipun hawa nafsunya sudah sangat cinta kepadanya, ingin berada di situ, tetapi dia tahan, dia sabar untuk hal tersebut. Dan yang ketiga, sabar ketika menerima segala ketentuan takdir yang tidak nyaman berupa musibah-musibah yang menghampiri dirinya. Sabar untuk hal tersebut. Orang tidak bisa ngerem kalau dia tidak sabar dan tidak punya kesabaran. Makanya sabar itu diperintahkan dalam Quran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabar kalian, kata Allah. Wasabiru, tidak sekedar sabar. Tadi perintahnya isbiru, sabarlah. Wasabiru, kata sabiru dalam bahasa Arab menunjukkan makna yang lebih. Bukan sekedar sabar kamu, tapi kuatkan kesabaranmu. Karena sabar itu butuh sabar. Apa? Sabar itu butuh sabar lagi. Kata sebagian orang, sabar itu kan Ustadz ada batasnya juga. Kalau ada batasnya itu yang namanya sabar. Tidak sabar itu berarti namanya. Yang namanya sabar, kau tahan dirimu, kau kekang dirimu, kau penjarakan dirimu, itu namanya sabar. Sampai kapan harus sabar? Kalau sabar ada batasnya, tidak berguna lagi yang namanya sabar. Orang akan berkata, sudah habis kesabaranku Ustadz. Kalau memang kesabaran itu ada batasnya. Kesabaran itu tidak ada batasnya. Rasulullah pernah bersabda, isbiru, sabar kamu. Sampai kapan? Apakah kata Nabi, nanti kalau kau tidak mampu sabar, tidak usah sabar lagi? Bukan. Tapi kata Nabi, isbiru hatta talqauni alal haud, sabar kamu dan terus sabar sampai berjumpa denganku di telagaku, kata Nabi. Berarti sampai kapan? Sampai mati. Itu yang namanya sabar. Makanya keliru ketika ada orang yang mengatakan seperti itu. Sabar itu tidak ada batasnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kenapa sabar itu tidak ada batasnya? Sebab pahalanya tanpa batas. Itu kesabaran, Pak. Kalau amalan-amalan yang lain, amalan-amal soleh yang lain diberikan pahala, dilipat gandakan jadi 10 sampai 700, masih berangka. Tapi kalau sabar tidak ada angkanya. Kenapa? Tidak ada batasnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya saja orang-orang yang bersabar akan diberikan pahala untuk mereka tanpa batas. Tanpa batas. Itu orang-orang yang sabar. Makanya itulah yang menjadi rahasia mengapa orang-orang yang masuk surga ketika berada di depan pintu surga disambut oleh malaikat. Sambutan malaikat apa? Disebutkan dalam Quran, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ini sambutannya malaikat ketika penghuni surga masuk ke dalam surga. Apa kata malaikat? Salamun alaikum, keselamatan atas kalian, bima sabartum, karena sebab kesabaran kalian. Karena apa? Karena sebab kesabaran kalian. Jadi malaikat hanya menyebut kesabaran, padahal mungkin dia punya sholat, padahal mungkin dia punya puasa, padahal mungkin dia punya sedekah, padahal mungkin dia haji, padahal mungkin dia umroh dan punya amalan-amalan lain. Tapi kenapa malaikat sebut kesabaran? Keselamatan bagi kalian karena sebab kesabaran kalian. Kenapa? Karena memang intinya kesabaran.
Kita tidak akan bisa beribadah kalau kita tidak sabar. Kita tidak bisa meninggalkan maksiat kalau kita tidak sabar. Semuanya butuh kesabaran. Nah, inilah kuncinya untuk bisa kita ngerem dalam hidup ini. Harus punya kesabaran. Orang yang tidak punya kesabaran, gas terus dia. Apa saja dia tabrak, dia gas. Tidak peduli dia halal haram, tidak peduli dia larangan, apakah itu yang dilarang ataukah tidak. Inilah para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kabar gembira bagi mereka-mereka yang bersabar. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqasin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan ujian kepada kalian dengan sedikit dari rasa takut, sedikit dari rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Beri kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Beri kabar gembira bagi mereka yang bersabar, karena hanya dengan kesabaran mereka bisa menahan hal tersebut, mereka bisa menghadapi hal tersebut. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jadi kalau diperhadapkan dengan yang dilarang, diperhadapkan dengan yang dia haramkan, maka dia harus rem. Dia rem hawa nafsunya. Sementara kalau diperhadapkan kepada ketaatan, amalan-amalan kebaikan, gas. Nah, disitulah kita gas, Pak. Disitulah kita bersegera. Makanya dalam amal soleh ini, kita bukan hanya disuruh untuk beramal, tapi disuruh untuk bersegera dalam beramal. Ayatnya apa? Sering kita dengarkan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Yang namanya berlomba-lomba bukan dia slow jalannya, Pak. Yang namanya berlomba-lomba itu bersaing, ya kan? Bersegera, ya kan? Bercepat-cepat. Itu orang yang berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ketika azan berkumandang, diajak untuk menuju masjid Allah Subhanahu wa taala dengan suara hayya 'alas shalah. Mari menuju salat. Maka bersegera dia. Kenapa? Di sana ada keutamaan dengan bersegera. Makanya orang yang berada di saf yang terdepan paling utama. Rasulullah bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah yang terdepan, dan yang paling buruknya adalah yang paling belakang. Nah, bagaimana bisa dapat itu? Ya, siapa cepat, dia yang dapat. Itu kan yang sering kita bilang, siapa cepat, dia yang dapat. Nah, disinilah berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tapi subhanallah, terkadang kita dapati sebagian orang justru untuk hal-hal yang seperti itu, terkait dengan agama, untuk akhirat, untuk kebaikannya, dia menjadi yang terbelakang, tidak masalah. Dia menjadi yang terbelakang, tidak masalah. Padahal perintahnya apa? Bersegera. Lihat, dan ini sangat banyak ayatnya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, ayo musara'ah, bersegera, bercepat-cepat, jangan lambat menuju kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, maka pada yang demikian itu hendaknya mereka berlomba-lomba di dalamnya, hendaknya mereka bersaing di dalamnya. Para nabi dan para rasul Allah sifatkan di dalam Al-Quran, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, dan mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan. Yang namanya berlomba-lomba kan harus digas, harus digas itu, supaya bisa bersaing, tidak mau kalah dia dengan orang lain.
Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nabi SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan. Ayo bersegera beramal sebelum datang fitnah-fitnah kepada kalian. Di mana dengan fitnah itu yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Di pagi hari orang bisa beriman, sore harinya bisa kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sore dia beriman, paginya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, sebab dia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Maka daripada itu, badiru bil amal, bersegera kalian beramal. Gas. Inilah para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inti dari pembahasan kita pada malam hari ini, hendaknya ketika seorang muslim diperhadapkan dengan perkara-perkara yang haram, yang memperturutkan hawa nafsu, maka tahan, remlah di saat itu. Tapi tatkala diperhadapkan dengan perkara-perkara ketaatan, amal-amal soleh, amal kebaikan, maka gaslah di saat itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.